Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Waalaikumsalam. dan selamat siang Pak MP dan Bu Dedi. Ya, Mbak. Perkenalkan, saya bertindak sebagai supervisor atau pengamat hari ini. Kemudian eh, Ibu Pak MP bertindak sebagai coach dan Bu Elizabeth sebagai coaching. Baik, Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Saya dulu mau berbincang-bincang sama Pak MP selaku coach. Ya, selamat siang Pak MP, apa kabar hari ini? Siang, Pak. Baik sekali, Pak. Baik sekali. Bapak, Baik, ya. ya? Sebaliknya juga ya, baik sehat Pak MP. Ya, siap. Baik Pak, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat peran Pak MP dengan Bu Betty hari ini eh, melakukan tindakan proses coaching ya. Dengan namun sebelum itu Pak MP memulai percakapannya dengan Pak Ibu Betty, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam proses observasi agar Ibu Pak MP dapat memahami lalu nanti penilaian menjadi acuan saya. Saya harapkan dalam proses percakapan nanti Pak MP dengan Bu Edi memiliki prinsip dari seorang coach ya Pak MP. Siap, Pak. Yakni kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan tentu juga ini Pak MP sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yakni presence yang yaitu kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya dengan teknik rasa ya Pak MP. Siap, Uh, Pak. saya juga berharap sangat nantinya dalam proses percakapan ketika Pak MP melakukan proses coaching, jangan lupa ya Pak Pak MP menerapkan alur debat itu ya, Siap, uh, Pak. yakni tujuan, kemudian identifikasi, ya, rencana Iya, dan Pak. tanggung Tahu, jawab. Pak. Iya, iya. Tahu, Pak. Nah, namun merupakan rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan dalam mengamati Pak MP dengan Bu Betty ya. Seperti Siap, itu. Pak. Bagaimana Pak MP? Siap, Pak. Saya Iya, akan iya, langsung baik. bercakap. Oke Pak MP, kalau begitu sebelum dimulai untuk proses coachingnya, ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Boleh ya Pak MP? Iya, Pak. Jangan banyak-banyak ya, Pak, ya. Iya, baik Pak MP. Jadi kira-kira kompetensi yang Pak MP eh, akan terapkan seperti apa? Iya, Pak. Yang saya mau terapkan coba adalah bagaimana saya bisa menuntun, membawa si koci itu mencapai harapan dan kepuasan, Pak. Oh begitu ya, Iya, Pak. Pak MP. Baik Pak MP, luar biasa ya. Ada dua. Siap, Pak. Ya. Oke, baik Pak MP. Ya, eh, yang kedua tadi yang Pak MP sampaikan mana yang spesifik menurut Pak MP? Sebenarnya bagian dari menggali si koci dan membuat pertanyaan yang menuntun sebenarnya supaya si koci bisa sendiri keluar dari masalah yang dihadapi, Pak. Ya. Itu Baik, spesifiknya ke situ, Pak. baik, baik Pak MP. Nah,
memang kan mendengarkan ini adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal ya dari seorang coaching nantinya. Ya Pak MP ya, ini pertanyaan terakhir dari saya Pak MP terkait indikator. Indikator ketercapaian yang ingin Pak MP tuju dalam proses percakapan nanti seperti apa? Indikatornya adalah si coach puas, Pak, dan mendapatkan solusi atas apa yang dialaminya, Pak. Oh, gitu ya Pak MP. Siapa? Baik, baik Pak MP ya. Semoga dari indikator yang sudah Pak MP sampaikan terkait prosesnya yang meliputi Tirta ya, kemudian ide-ide serta solusi dari coaching bisa digali secara maksimal seperti itu ya Pak MP harapannya. Baik, Siapa? ya Pak MP yang ingin saya tanyakan dan setelah ini bisa memulai percakapan dengan coachingnya dengan dan saya harapkan proses percakapannya berjalan dengan sama tertib baik dan lancar sesuai dengan indikator pencapaian yang Pak MP sudah petakan seperti itu. Baik Pak MP, barangkali Pak MP sudah siap ya? Sangat siap, Pak. Silakan Pak MP, laksanakan. Baik, ya. Terima kasih Pak Anwar untuk masukannya di awal sebelum saya melakukan coaching bersama rekan saya, Ibu Betty, yang mungkin ada dalam sebuah masalah. Ibu Betty, selamat siang. Selamat siang Pak MP. Kabarnya Bu Betty? Kabarnya baik-baik saja Pak MP. Puji Tuhan ya. Bu Betty tanya balik begitu buat saya. Iya betul lagi. Pak MP, pun kabar bagaimana? Sangat baik Bu Betty. Iya. Terima kasih Pak MP. Iya Bu Betty. Ya. Kemarin kan sepertinya ada bisik-bisik ke saya itu waktu kita habis rapat evaluasi ya Bu Betty ya di sekolah tadi. Iya, makanya saya punya waktu hari ini, saya ingin kita sedikit melakukan percakapan ya Bu Betty ya. Iya betul Pak MP. Itu iya. Ibu Betty, bagaimana yang sudah disampaikan itu Ibu Betty? Oke baik Pak MP, ini terkait dengan anak-anak di sekolah. Itu ada beberapa anak itu yang selalu nakal atau usil. Dan mereka itu biasanya lebih takutnya kepada beberapa guru saja. Sementara guru yang lain itu mereka tidak takut sama sekali. Jadi itu sangat mengganggu. Mengganggu di satuan pendidikan. Iya. Ibu Betty, kalau itu menjadi masalah untuk Ibu Betty, mungkin juga ke sekolah ya Ibu Betty ya? Iya. Ibu Betty. Benar ya Bu Betty ya? Iya betul. Berarti kira-kira Ibu Betty percakapan ini mau ketum bawa kemana ya Ibu Betty ya? Kira-kira menurut Ibu Betty atas masalah yang Oke, beta berharap dengan pertemuan antara beta dengan Pak MP di siang hari ini, yang beta mau itu anak-anak ini dia bisa patuh pada semua guru, bukan cuma guru tertentu saja. Setuju ya, karena memang Ibu Betty ya, guru itu kan semua sama ya. Iya betul. Benarnya kan Ibu Betty kan? Iya betul. Nah, Ibu Betty, lalu apakah menurut Ibu Betty guru-guru yang dihormati itu beda sikapnya, beda performance-nya, atau sama saja Ibu Betty? Kalau bagi kita memang semua guru itu sama.
Tetapi mungkin karena ada guru-guru tertentu yang istilahnya mereka itu bukan masalah peduli dan tidak peduli sih, tetapi mungkin karena anak-anak itu sudah punya ya, anak-anak itu orang-orang tertentu, guru tertentu saja yang mereka hargai karena mungkin mereka beranggapan bahwa guru itu mungkin agak sedikit galak gitu, artinya galak atau bisa jalan dikatakan agak disiplin, sehingga mereka lebih takutnya kepada guru yang seperti itu daripada guru yang lain. Baik Ibu Betty. Ibu Betty kan tadi harapan kita sama ya Ibu Betty ya. Artinya kita kan mau agar murid itu menghargai dan menghormati semua guru. Gitu kan Ibu Betty ya? Iya betul. Ya, nah kira-kira menurut Ibu Betty hal apa yang perlu digali dari guru-guru tersebut menurut Ibu Betty? Dan apakah ada langkah menurut Ibu Betty yang bisa Ibu Betty lakukan atas yang terjadi itu? Menghargai guru lain, sementara guru yang lain tidak. Menurut Ibu Betty bagaimana? Iya, begini Pak Impi, kan anak-anak itu beda ya Pak Impi dengan anak-anak yang dulu. Anak-anak sekarang itu kan biasanya do lebih menghormati HP ketimbang do menghargai guru di sekolah. Betul. Dan kalau guru di sekolah itu memang mereka lebih segalanya kepada guru yang statusnya PNS ketimbang guru yang statusnya bukan PNS. Jadi sebetulnya guru yang bukan PNS juga mereka kan statusnya sebagai guru. Bagaimana performance mereka kepada anak-anak itu sehingga mereka dihargai oleh anak-anak. Terkadang anak-anak itu berpikir cuman guru honor saja, kasih tinggal sah mau bicara kah mau bikin apa kasih tinggal, itu biasanya anak-anak seperti itu. Sementara kalau guru yang PNS jangankan berbicara, batang hidungnya terlihat pun mereka sudah takut dan masuk ke dalam. Begitu. Iya Ibu Betty, kalau menurut Ibu Betty sih apakah itu ada di anak atau guru yang harus bersikap seperti apa? Ya kalau menurut beta sih sebenarnya bukan cuma di anak saja tetapi juga gurunya ya sebetulnya. Karena gurunya kan sesungguhnya seorang guru itu kan dia seorang pemimpin. Bagaimana dia menempatkan dia sendiri pada lingkungan satuan pendidikan di mana dia berada. Bagaimana dia bisa bersikap sehingga dia bisa dihargai oleh anak-anak didik. Karena terkadang yang kita lihat kan anak-anak itu sifatnya mencoba, sifatnya mengerti. Kira-kira guru ini nih, saya buat begini, dia marah, dia buat apa atau bagaimana. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kemudian terkait dengan guru PNS misalkan, bagaimana kita bisa mendisiplinkan anak dengan cara kita. Mungkin anak-anak ini tadinya berpikir, wah tuh coba guru ini dulu. Ya selaku seorang guru, pasti seperti tadi Pak MP bilang, Pak MP juga orangnya temperamen. Pasti guru juga seperti itu. Tetapi bagaimana sebagai seorang guru yang temperamen, setelah dia melakukan hal kepada anak, misalnya marah dan sebagainya, tetapi dia tidak membiarkan anak itu pergi dengan begitu saja, tetapi mungkin ada hal yang perlu, mungkin dia memanggil anaknya, kemudian dia menasihati, kemudian dia memberitahu kepada anak itu bahwa Pak Guru atau Bu Guru marah bukan karena tidak suka kepada kamu, tetapi bagaimana supaya kamu dapat menghargai guru itu sendiri. Oh begitu, Bu Betty.
Yang disampaikan ini apakah Ibu Betty sudah pernah melakukannya kepada guru yang memang di pandangan Ibu Betty kurang dihargai? Iya, Pak MP. Itu beberapa kali sudah saya sampaikan ke rekan saya terkait dengan hal itu. Jadi biasanya saya perhatikan ada guru yang tidak dihargai oleh anak-anak. Saya lihat saja, oh ternyata mereka tidak dihargai karena faktor ini. Jadi saya sampaikan, bagaimana kalau Bapak Ibu guru bisa dihargai oleh anak kalau sikap Bapak Ibu guru seperti itu. Karena sebagai seorang guru kan tupoksi kita bukan cuma mengajar, tapi kita juga bisa mendidik, kita menuntun anak-anak itu. Sehingga setuju Ibu Betty ya. Bisa menghormati. Baik Ibu Betty ya. Boleh. Harapannya adalah Ibu Betty bisa menjadi apa ya? Bisa menjadi motivator ya Ibu Betty ya. Iya, iya. Dan motivator untuk membawa harapan baru bahwa guru itu pantas dihargai ya Bu Betty ya. Siap. Oke. Iya. Bu Betty, saya setuju sekali dengan langkah yang sudah diambil dan harapan saya sih tetaplah menjadi motivator agar lembaga pendidikan yang ada di kita ini terus dapat membentuk karakter ya Ibu Betty ya. Iya. Sepakat ya Ibu Betty ya? Sepakat Pak MP. Ya. Baik Ibu Betty. Saya kira percakapan kita hari ini seperti itu ya Ibu Betty ya? Iya betul Pak MP. Ya. Terima kasih. Baik. Kira-kira Ibu Betty bagaimana setelah bercakap? Iya, terima kasih Pak MP. Dengan adanya percakapan saya dengan Pak MP, mungkin selanjutnya saya tetap akan melakukan pendekatan dengan rekan-rekan guru yang tidak dihormati. Juga mungkin juga saya akan melakukan pendekatan juga dengan siswa-siswi, mengajarkan kepada mereka bahwa guru itu adalah orang tua kedua kita di sekolah. Setuju Ibu Betty. Tetaplah menjadi motivator Ibu Betty ya bagi pembentukan karakter anak tetapi juga kemajuan pendidikan di Indonesia. Terima kasih Bu Betty. Sama-sama lagi jika ada masalah dan problem lain yang mungkin dihadapi terutama bagi anak. Terima kasih Bu Betty. Terima kasih Pak MP, sama-sama. Selamat siang Pak MP. Siang juga. Baik, Pak MP, kembali apa namanya Pak MP ya. Saya melakukan pasca percakapan hari ini ya, setelah melihat menganalisa, mengamati proses percakapan coachingnya Pak MP ya, luar biasa hari ini ya. Siap Pak, terima kasih Pak untuk apresiasinya Pak. Iya, begini Pak MP ya, ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan ke Pak MP, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Pak MP. Boleh ya Pak MP? Siap Pak, siap. Begini Pak MP, satu saja pertanyaan ini ya. Apa yang sudah Pak MP lakukan tadi di saat melakukan coaching dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching Pak MP sudah Pak MP lakukan seperti itu, seperti tadi menuntun ya, seperti itu Pak MP. Iya Pak, kalau saya sih sejauh yang saya lakukan tadi sudah maksimal Pak. Kalau saya, ya. Walaupun dalam percakapan tadi di hadapan Bapak saya agak nervous juga Pak.
saya berusaha untuk tampil lebih baik. Ya. Itu Begitu Pak, ya. ya. Begitu Pak MP ya. Ya, betul Pak MP. Apa yang Pak MP sampaikan itu sangat sesuai dengan hasil catatan saya. Memang sudah menerapkan apa namanya itu istilahnya prinsip kesetaraan itu sangat terlihat antara siapa. Terima kasih Pak. Dengan coachnya tadi ada baik yang sangat nampak di situ. Iya. Saya Pak MP. Jadi ketika tadi Pak MP menyampaikan pertanyaan-pertanyaan terbuka, kemudian coachnya tadi ini merasa tidak terbebani, seperti itu terlihat sekali, sehingga si coachnya jadi ini diibaratkan air mengalir, solusi-solusi yang disampaikan seperti itu. Jadi sudah melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya dari Pak MP, sehingga coach tadi ini kayaknya saya sampaikan tidak terbebani, mengalir apa yang dia sampaikan seperti itu. Ya. Pertanyaan berbobotnya itu tadi ya sesuai dengan alur-alur cerita yang memang kompetensi yang Pak MP sudah sampaikan. Ya, baik Pak MP ya. Seperti itu. Jadi gimana Pak MP memulai percakapan dengan tujuan dan identifikasi masalah rencana dan tanggung jawab sudah sangat luar biasa proses coachingnya tadi Pak MP ya. Gimana Pak MP? Iya Pak, terima kasih Pak untuk apresiasi. Ya. Baik, terima kasih. Jadi ini ada satu pertanyaan terakhir ini dari Pak MP. Dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan? Kemampuan apa yang akan dikembangkan nanti? Iya, sepertinya mengajukan pertanyaan bobot dengan mendengar apa yang disampaikan coach, itu yang perlu saya tetap tingkatkan agar memang percakapannya berhasil dan si coachnya tidak keluar dari tujuan yang disepakati di awal. Oh, gitu ya Pak MP. Siapa? Luar biasa. Terima kasih ya Pak MP. Harapan dari saya kiranya teknik ini dari Pak MP dapat diterapkan dengan semua potensi yang Pak MP miliki. Luar biasa Pak MP ya. Ya, biasa di luar juga Pak saya. Ya, baik. Oke, makasih banyak Pak MP. Siap Pak, sama-sama Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang. Ya Pak.